Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi dengan live streaming GPD Eklesia Mundo ini. Dan pada pagi hari ini saya percaya saudara mengalami suatu kekuatan baru. Amin, haleluya. Katakan puji Tuhan, katakan semangat pagi, haleluya. Mungkin engkau lagi capek, engkau lagi lelah karena situasi, karena keadaan. Tetapi pagi hari ini jangan biarkan hatimu, pikiranmu ditekan oleh yang bernama masalah, oleh yang bernama persoalan, oleh yang bernama pergumulan. Jika engkau terikat dengan semua itu, maka engkau tidak akan kebebasan untuk memuji Tuhan. Engkau tidak kebebasan menyembah Tuhan. Engkau tidak kesukaan untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, atau engkau yang menyaksikan live streaming ini, kalau engkau sungguh dekat, engkau sungguh menerima, merespon ibadah itu, maka engkau akan menikmati kuasa ibadah itu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Hari-hari terakhir untuk kita ibadah live streaming di rumah, saya percaya engkau telah siap dengan semuanya. Amin. Haleluya. Engkau harus siap dengan era new normal. Berarti segala sesuatu darimu sendiri, engkau betul-betul mempersiapkan dirimu dari sekarang. Bahwa keadaan situasi di hari-hari ini, banyak juga masih orang dalam keadaan takut dengan keadaan ini. Tapi saya percaya engkau yang di dalam Tuhan, engkau yang mempunyai firman, engkau yang memiliki firman, engkau yang memiliki Roh Kudus, selalu ada kekuatan baru bagimu, selalu ada sukacita baru bagimu, selalu ada jalan keluar bagimu. Engkau akan menikmati kekuatan yang luar biasa asal engkau berserah. Oleh sebab itu persiapkanlah dirimu dari sekarang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan baca satu pembacaan firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-8. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ke-8. Saya baca dalam nama Yesus dengan judul Gideon mengusir musuh. Ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harok. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit Mor di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dia yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi bersama dengan engkau. Ayat yang kelima. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup air dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya, adapun perkemahan Midian itu dibawanya di lembah. Katakan amin. Pembacaan pada pagi hari ini, so pasti dari anak sekolah minggu tahu tentang Gideon. So pasti tahu. Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara sementara ada di medan perang untuk berperang. Dan orang yang betul-betul siap untuk melakukan, orang yang siap berperang, dia betul-betul harus mempersiapkan semuanya. Orang yang siap berperang berarti dia siap melihat kemenangan.
Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kesaksian tanpa engkau mengalami situasi yang sukar atau situasi yang buruk. Tidak ada mujizat kalau engkau tidak mengalami sesuatu yang bernama penyakit. Tidak ada mujizat kalau engkau tidak mengalami yang bernama himpitan. Tidak ada kesaksian kalau engkau tidak mengalami semua yang bernama tekanan, hinaan, dan semuanya yang mengakibatkan engkau seperti terpuruk. Kalau engkau tidak melewati itu, engkau tidak punya kesaksian. Dan kesaksian yang hidup adalah kehidupan dari kehidupanmu sendiri, bukan kesaksian orang. Amin. Seorang yang bernama Gideon ini adalah seorang yang betul-betul orang yang sungguh dengan Tuhan. Dan untuk menjadi orang atau menjadi anak Tuhan yang sungguh masuk dalam rencana Allah, untuk masuk dipersiapkan menjadi orang percaya yang siap. Bayangannya ada di Gideon ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang mampu, Tuhan memakai orang yang mampu, bukan orang yang mampu, orang yang mau. Tetapi di sini engkau harus punya kemampuan dan engkau juga harus mau. Sekalipun engkau punya kemampuan tapi engkau tidak mau, Tuhan tidak akan pakai engkau. Amin. Sekalipun engkau mau tapi juga engkau tidak punya kemampuan, bagaimana itu? Engkau harus betul-betul mempersiapkan dirimu. Engkau persiapkan engkau sebagai anak Tuhan. Bagaimana engkau harus melayani Tuhan di hari-hari ini. Karena memang tidak ibadah di gereja dengan semua situasi ini, tetapi tidak membuat engkau dibatasi atau membatasi apa yang Tuhan taruh di kepadamu. Semakin engkau dibentuk di dalam Tuhan, so pasti engkau harus betul-betul lebih menyerah dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan biarkan, kemarin saya katakan, jangan biarkan sisi gelap itu menguasai engkau. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan menguasai engkau. Tadi malam saya berdoa orang yang 3 hari tidak sadarkan diri. Dia sudah dibawa di rumah sakit, dan menurut dokter, ada beberapa dokter yang menanganinya, dan dokter berkata bahwa tidak ada penyakit apa-apa. Tetapi lagi dia tidak sadar. Dia ada di atas kendaraan, saya keluar rumah dan saya berdoa di atas kendaraan. Sebenarnya mereka berkata begini, ibu ini seperti apa ini? Saya juga tidak tahu, saya hanya berdoa. Tetapi yang menentukan imanmu. Tapi saya pelayan, Bu. Saya betul-betul pelayan. Saya bilang soal ini bukan soal pelayan. Imanmu yang menentukan. Dia seorang guru SMP. Saya katakan kepada dia, sekalipun saya berdoa seperti apa, kalau kalian cuma datang minta sembuh di sini, untuk apa? Engkau harus percaya firman dan sungguh berserah bahwa firman inilah perkataan Allah. Firman ini menghidupkan engkau. Firman itu akan membuat anakmu sembuh. Firman ini akan membuat dia dipulihkan oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar karena kita pelayan. Pelayan tidak akan menjamin engkau melihat mujizat. Tuhan itu bukan bawa pelayanmu. Saya bilang, Bu, bukan soal pelayan. Saya kan sudah setia sekian lama. Oke, sudah setia sekian lama. Tapi jangan menuntut sesuatu dari Tuhan lebih kalau engkau tidak sungguh percaya dengan firman Tuhan. Saya doa di kendaraan. Mereka itu karena terlalu jauh di bagian Lolak sana, datang di tempat ini. Tapi saya percaya jauh-jauh dari sana sampai di sini sudah selarut begini. Kalau kamu juga tidak percaya, kamu tidak akan melihat apa-apa. Sebab sekalipun engkau bilang saya seorang yang melayani, tapi kalau engkau tidak percaya penuh akan firman, maka engkau juga tidak akan lihat apa-apa. Tadinya agak sedikit kecewa sih ibunya. Enak. Tapi waktu saya mau doa, temankan dari dukun. Oh ibu, ini masalahnya. Iya, saya tidak tahu. Tapi aku bisa tahu dari dukun. Mengutamakan di luar, mengutamakan kekuatan lain daripada Tuhan sekarang. Nanti 3 hari gak sadar baru mau cari Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Apa yang diberikan oleh dukun semua dibuang. Gak ada yang tersisa, tidak boleh tidak. Harus. Kalau engkau ingin melihat kekuatan Tuhan bekerja. Tapi terserah. Hidup itu pilihan. Engkau harus memilih. Kalau engkau tidak berani memilih, ya sudah seperti itu saja keadaannya. Tapi saya percaya Tuhan mengasihi mereka. Saya percaya Tuhan mengasihi mereka. Kesaksian akan engkau lihat waktu engkau menghadapi peperangan. Amin. Gideon, bagaimana bangsa Israel akan berhadapan dengan Midian, orang Midian.
dengan kekuatan yang begitu banyak, 32.000 pasukan yang ada di pihak daripada Gideon. Saya katakan kemenangan tidak ditentukan oleh banyaknya orang. Kemenangan tidak ditentukan oleh seberapa kekuatanmu. Ternyata kekuatan manusia itu sangat terbatas. Dengan semua yang engkau miliki, engkau tidak akan mampu berperang kalau bukan Tuhan di pihak engkau. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, engkau tidak akan mampu. Engkau akan lelah, engkau akan menyerah dengan situasi. Tapi waktu engkau sungguh dengan Tuhan, bergerak dengan Tuhan, ikut maunya Tuhan, ikut sesuai dengan Tuhan, maka engkau akan melihat bukan banyaknya, sekalipun sedikit, tapi betul-betul dalam ketaatan, dalam penyerahan kepada Tuhan. Ada kuasa yang menyertai engkau. Seberat apapun yang engkau hadapi di sana, pasti Tuhan bekerja untuk engkau. Katakan amin. Haleluya. Engkau untuk menjadi anak Tuhan yang siap, itu standarnya Allah. Engkau harus betul-betul memberi seluruh hidupmu. Bukan cuma seperempat atau setengah, seluruh yang Tuhan mau, seluruh hidup mempersembahkan kepada Tuhan. Untuk menjadi orang yang siap melayani dalam pekerjaan Tuhan. Saya pernah katakan, bukan pelayanan yang sebenarnya, melayani sebenarnya bukan hanya khotbah, bukan hanya doa, bukan hanya tampil. Penampilanmu tidak akan menjamin. Penampilanmu tidak akan menjamin. Tetapi kedekatanmu dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan itu, waktu engkau selalu dekat dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, engkau akan menikmati kekuatan yang luar biasa. Kelebihan terlalu banyak yang ada bersama dengan engkau. Nanti ini bangsa bilang, kalau enggak karena saya. Coba kita baca sini ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Kebanyakan kebanggaan diri itu selalu tampil. Kalau bukan karena kita, gereja itu tidak selesai. Kalau bukan karena kita, acara itu tidak seperti ini. Kalau bukan karena kita, kelihatan semua itu akan gagal. Kalau bukan karena kita dan bukan karena kita dan aku-akunya selalu ditampilkan. Merasa bangga dengan semua yang dia kerjakan. Yang sebenarnya waktu engkau melakukan semua itu karena engkau cinta Tuhan. Tanpa dihargai pun, engkau tidak sakit hati. Saya bertemu dengan orang-orang seperti itu. Cuma karena tidak dihargai, merasa begini, saya sudah capek tapi gembala tidak hargai saya. Lebih menghargai yang tidak bekerja. Saya katakan soal harga menghargai, Tuhan yang tahu semuanya, dan harga itu diberikan oleh Tuhan masih lebih baik daripada kami harga daripada seorang yang bernama Tuhan untuk memberikan engkau penghargaan. Iya, oke. Standar yang Tuhan mau, engkau betul-betul mau, dan engkau harus diperlengkapi dengan perlengkapan firman Tuhan. Banyak orang mau melayani secara pribadi. Makanya standar yang Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan segala sesuatu dalam pekerjaan Tuhan. Pertama, kita harus siap secara mentalitas. Banyak orang percaya tapi mentalnya kerupuk. Tersinggung sedikit langsung kabur. Masalah sedikit langsung lari. Tidak mampu bertahan di situasi yang sementara dihadapi. Tuhan mau memakai orang-orang yang betul-betul siap, yang betul-betul mempunyai kematangan rohani, yang betul-betul secara psikolog betul-betul dia siap melakukan segala sesuatu. Mentalnya, orang bilang mental baja. Kalau mental baja, apa saja, mau ndak enak, mau itu suka, dia akan tetap jalan. Dia tidak akan berpatok dengan perkataan apa kata orang, sebab dia akan berpatok apa kata firman. Hidup saya dan saudara bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi apa kata firman. Mentalmu betul-betul harus siap. Ayat 23. Maka sekarang serukanlah kepada itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Siapa yang takut dan gentar, pulang. Enak kalau suruh pulang. Ini Tuhan yang suruh pulang. Artinya orang yang tidak siap secara mental, itu dia tidak akan terpakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, apalagi untuk menjangkau jiwa.
Yang Tuhan mau engkau harus siap seluruhnya. Betul-betul engkau orang yang benar-benar tidak mudah menyerah. Orang yang tidak mudah meninggalkan pelayanan cuma karena kecewa. Banyak orang kecewa cuma karena pimpinan kom ibu, cuma karena pimpinan pelpri, pimpinan gurus atau pelnak. Langsung undur. Sudah langsung bilang, sudah mereka saja. Sayang seperti itu saudara. Karena mentalmu tidak diasah. Mental betul-betul tidak siap masuk dalam medan peperangan. Memang dalam peperangan itu engkau harus diperhadapkan dengan situasi yang bukan mudah. Engkau harus persiapkan betul-betul. Engkau persiapkan seluruh kehidupanmu betul-betul untuk melayani Tuhan. Gideon terlalu banyak. Saya katakan tadi malam, tapi kok ibu saya panggil dukun karena saya takut. Kita bilang, Pak, ibu, saudara, urutan yang mana masuk surga pertama penakut, bukan pembunuh. Penakut. Karena firman Tuhan selalu menjamin. Ada 365 kali kalau saya tidak salah kata atau bahasa jangan takut. Setiap hari kita punya satu kata, jangan takut. Karena manusia itu identik dengan ketakutan. Ketakutan yang tidak wajar. Cuman karena rasa takut anaknya seperti itu, dukun bekerja. Mereka katakan, tapi bukan saya. Kamu pelayan, kenapa mesti harus terlibat seperti itu? Sebelum 2 minggu kemarin saya melayani seorang dukun. Saya tanya, Pak, kalau sakit kemana? Dia bilang, saya kalau sakit ke dokter. Saya tanya, kenapa kena ke dukun sama dukun? Dia bilang, kalau dukun ke dukun cari mati saya. Karena dua kekuatan akan berlawan. Engkau mengaku pelayan, tetapi masuk di situasi itu. Mentalmu betul-betul harus siap dalam melayani pekerjaan Tuhan. Di situasi COVID ini, engkau sebagai seorang hamba Tuhan bukan cuma seorang pendeta. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang cari Tuhan, orang yang setia, yang melayani sungguh-sungguh, itu dikatakan hamba Tuhan. Sebagaimana Maria, jadilah kepadaku karena engkau hamba Tuhan. Jadi tidak ada kelas-kelas. Kemampuanmu menunjukkan bagaimana mentalmu sebenarnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, seorang yang betul-betul siap secara mentalitas ini, engkau tidak mudah dihanyutkan oleh yang bernama situasi, persoalan, masalah, pergumulan. Di dalam gereja, ingat baik-baik, sekalipun satu jemaat, bukan semua sama. Betul tidak? Ada yang Tuhan taruh memang tuh mulut itu sedikit tajam, seperti silet, suka menyinggung. Bahkan ada yang memang suka bikin sakit hati. Ada juga yang suka berontak. Ada yang suka cuma cari kerja yang gampang-gampang saja. Adapun ada yang kerja, nanti kalau gembala Lia dia kerja, kalau gembala Dalia sudah, supaya dilihat orang. Tapi engkau yang siap secara mentalitas, situasi boleh membuat engkau dalam tekanan, tapi engkau tetap setia dan tetap taat. Engkau tidak mudah menyerah dan engkau tidak mudah kecewa. Terlalu banyak. 20.000 orang pulang. Secara logika lebih banyak pasukan lebih bagus toh. Tetapi standar Allah tidak seperti itu. Bukan banyak yang saya katakan tadi, tetapi betul-betul engkau yang siap. Yang kedua, engkau harus siap tadi secara mentalitas. Kedua, engkau harus siap secara moralitas. Karaktermu harus siap. Karaktermu betul-betul memiliki sesuatu yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Engkau harus hidup di dalam kepenuhan firman. Engkau harus ada buah roh di dalamnya. Engkau harus betul-betul memiliki firman. Engkau harus sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupanmu. Sebab seringkali cara sikap itu
karakter itu. Saya pernah katakan beberapa waktu lalu, karaktermu betul-betul harus diubah menjadi seperti karakter Kristus. Menjadi karakter yang betul-betul dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi karakter betul-betul yang dijamah oleh Roh Kudus. Engkau memiliki kerinduan di hati betul-betul sungguh mencari Tuhan. Sebab ayat yang keempat dan keenam disuruh saring lagi satu kali. Kedua kalinya Tuhan bilang masih terlalu banyak, masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak, suruhlah mereka turun ke air, maka aku akan menyaring mereka bagiku di sana. Orang kalau masuk polisi atau tentara harus ikut penyaringan, betul tidak? Betul-betul dipilih, yang siap semua. Dari fisik mesti siap, dari psikolog mesti siap, kesehatan juga mesti siap. Semua mesti siap. Demikian juga saya dan saudara harus betul-betul siap. Apapun di depan sana, kalau engkau memiliki kekuatan kuasa Roh Kudus, engkau memiliki Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan gentar. Engkau betul-betul jadi pilihan Tuhan. Tidak mudah rapuh atau tidak mudah kecewa dengan semua keadaan. Tidak akan mudah cepat berbalik cuma karena tekanan, cuma karena singgungan, cuma karena perkataan keras, cuma karena firman. Engkau tidak mudah tersinggung, tapi betul-betul setiap firman yang engkau dengar itu menjadi kekuatan bagimu. Firman itu sebenarnya bukan keras. Firman tidak keras, saudara. Kalau kita respon, engkau berkata firman terlalu keras karena hatimu juga yang terlalu keras. Sebenarnya engkau tidak respon. Tujuan firman itu untuk membentuk saya dan saudara, untuk membentuk karakter mental seseorang, dibentuk dengan firman. Tetapi engkau berkata lu terlalu keras, itu gembala khotbah, terlalu keras pendeta khotbah. Kalau itu untuk kebaikan, berarti engkau sementara masuk dalam penjaringannya Allah. Saya katakan tadi, bukan soal engkau mau, tapi engkau betul-betul memiliki sesuatu yang kemampuan untuk menghadapi semua. Karena dalam medan peperangan itu engkau harus siap, mau tidak mau. Sebab kalau engkau tidak siap, pasti konyol. Dan engkau tidak akan lihat mujizat Tuhan. Engkau tidak akan lihat kekuatan Tuhan bekerja. Waktu engkau cepat menyerah cuma karena perkataan orang, cuma karena perkataan sesama, cuma karena perkataan pimpinan, cuma karena perkataan gembala, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Engkau tidak akan mengalami yang bernama mujizat kemenangan itu. Makanya saya katakan tadi, siap secara mental, siap secara moralitas, karaktermu betul-betul harus siap. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, saya perlu dibentuk. Dan firman Tuhan yang membentuk saya dan saudara. Seberapa dalam engkau di dalam Tuhan itu sangat menentukan fondasimu. Saya pernah katakan fondasi itu sangat menentukan pengiringanmu kepada Tuhan. Kalau fondasimu cuma di atas, satu kali angin ribut badai langsung plak habis. Tapi kalau fondasimu kuat, badai sekalipun boleh datang menerpa, tapi engkau tetap akan berdiri karena ada Tuhan bersama dengan engkau. Betul-betul engkau harus menyerahkan seluruh totalitas hidupmu kepada Tuhan untuk izinkan Tuhan bergerak dalam hidupmu. Di sini dikatakan suruhlah mereka minum air. Mereka yang minum langsung menjilat, itu seperti anjing suruh pulang orang. Ini soal etika, betul tidak? Orang yang patuh, orang yang dengar, orang kalau dia minum dalam keadaan dia jilat air, dia kepala ada di bawah, musuh bisa serang tiba-tiba, sebab dia tidak persiapan. Makanya Tuhan bilang yang bawa air lewat tangannya ke mulut itu yang pilih. Dia siap secara mental, dia siap secara karakter, dia berjaga-jaga dengan semua situasi. Kan berlutut itu tanda kita merendahkan hati kita, diri kita merendahkan di bawah kaki Tuhan. Mengangkat air itu, dia minum tapi dia berjaga-jaga, jangan-jangan ada musuh di sekitar dia, jangan-jangan tiba-tiba orang menyerang dia. Orang yang punya etika betul-betul dibentuk dengan firman. Spiritualnya engkau harus siap secara spiritual juga. Ketaatanmu 300 orang menghadapi orang Midian, kau cuma dengan 300 orang, secara logika itu nonsen. Tetapi bagi Tuhan,
Kita melihat bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib terjadi hanya dengan 300 orang. Angka 300 itu angka kesetiaan. Jadi engkau harus siap secara mentalitas, engkau harus siap secara moralitas, engkau harus siap secara spiritualitas. Spiritual, kedekatan, hubunganmu dengan Tuhan sangat menentukan. Waktu engkau banyak duduk di bawah kaki Tuhan, waktu engkau banyak mencari hadirat Tuhan, waktu engkau banyak menyembah Tuhan, engkau boleh berada di desa, engkau boleh tidak terkenal, tapi Tuhan kenal hatimu dan Tuhan kenal engkau. Dan promosi selalu dalam Tuhan. Amin. Promosi dengan secara dunia bisa, bukan tidak. Tapi kalau Tuhan yang promosi, orang boleh menutup engkau. Tapi kalau Tuhan yang buka, maka segala sesuatu akan terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Engkau harus secara spiritual sebab engkau ada hubungan erat dengan Tuhan. Ketaatan itu sangat menentukan. Karaktermu, mentalmu betul-betul dibentuk dengan firman. Dan engkau siap jadi orang-orang pilihannya Tuhan. Tuhan mau pakai bagaimana kalau karaktermu? Wow, marah saja tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengampuni. Saya ulang, tidak bisa mengampuni. Karena kuasa pengampunan itu melepaskan engkau dari jerat kepahitan hati. Kuasa pengampunan melepaskan engkau dari jerat yang mengakibatkan engkau sakit. Tuhan akan bekerja kepada orang-orang yang selalu ada di hadirat Tuhan, yang mencarinya yang sungguh-sungguh. Hanya dengan 300 orang saja Tuhan sanggup menyerahkan bangsa Midian. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau berkata aku tidak punya kemampuan seperti dia, tapi yang penting ada Tuhan dalam hidupmu, yang penting ada Yesus dalam kehidupanmu. Engkau percaya firman Roh Kudus menyertai engkau, maka engkau akan melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. Jadilah yang kau persiapkan dimulai sekarang secara spiritualis. Kalau engkau hari-hari ini kurang, kembali dekat dengan Tuhan. Mungkin mentalmu lagi mental kerupuk pamaraju, orang Nado bilang. Mulai saat ini jangan lagi. Kembali Tuhan, bentuk hatiku. Karakterku masih suka menuding, karakterku suka menghakimi, marah dan sebagainya. Tetapi aku rindu dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya pada siang hari ini, engkau yang siap, maka Tuhan akan bekerja bagimu. Dan selanjutnya engkau harus siap diperlengkapi. Ayat yang ke-8. Di sini dikatakan begini. Dari ayat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Orang yang berperang, saya katakan orang yang datang di tempat ini, saya katakan, engkau punya senjata tapi tidak punya peluru, mati konyol. Engkau punya peluru tidak punya senjata, sama saja. Ada yang berkata, ibu kita kumang, biar kita tidak masuk gereja, tapi kita persembahan selalu pergi. Saya bilang, kok persembahan yang masuk surga kok enggak? Tuhan bukan disogok dengan uangmu. Seberapa banyak uang yang engkau miliki, seberapa banyak uang yang engkau taruh. Surga tidak bukan soal uang. Surga bukan dibayar dengan uang. Hidupmu yang Tuhan mau, bukan persembahan. Enak saja bela diri. Saya tidak ke gereja, tapi persembahan saya banyak. Oh, luar biasa kok kalau begitu. Tapi itu tidak bisa. Saya bilang, Tuhan itu bukan yang uangmu. Karena engkau punya uang, engkau merasa memiliki banyak, engkau beri banyak. Dan engkau berkata, kalau bukan saya, yang Tuhan mau hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan. Engkau harus siap diperlengkapi. Di sini dikatakan membawa, mereka mengambil bekal dan sangkakala. Membawa bekal. Engkau punya firman, bekal dan surah firman Tuhan dan Roh Kudus. Waktu engkau masuk di medan perang, ada sangkakala, ada pujian penyembahan kepada Allah. Waktu engkau menyegat surga turun, hadirat Allah bekerja, kekuatan musuh dilumpuhkan, kekuatan musuh dihancurkan, maka engkau akan masuk di medan perang itu dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, engkau akan melihat kemenangan, engkau melihat pembelaan Tuhan, karena engkau siap semuanya. Secara mental, karakter yang paling luar biasa sebenarnya adalah spiritualmu. Engkau harus betul-betul diperlengkapi, bukan cuma sekedar berperang tanpa senjata. Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, pembuluh roh jahat di udara, melawan panah-panah api setan iblis.
dari kepala sampai ujung kaki. Maka Tuhan akan bekerja. Waktu engkau siap masuk di medan perang, engkau tidak akan takut. Saya katakan tadi, orang-orang penakut tadi pulang. Yang tinggal ada orang-orang yang siap di dalam Tuhan, melakukan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Posisimu bisa digantikan oleh orang lain kalau engkau jadi mental yang kerupuk. Posisimu bisa digantikan oleh orang lain kalau orang tersebut jelek, karaktermu jelek. Tapi Tuhan akan pakai dengan segala karunia-Nya kepada orang yang betul-betul siap untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Tuhan memberikan karunia itu bukan instan, itu proses. Itu butuh proses, dan bukan cuma satu hari, berhari-hari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Dengan begitu, kalau kita betul-betul siap untuk semuanya, maka kita akan melihat Tuhan akan memperlengkapi dengan potensi-potensi yang di luar dugaan. Engkau tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan pikirkan bagimu. Oleh sebab itu, jadilah engkau anak Tuhan yang betul-betul siap berperang. Saya katakan tadi, engkau tidak akan melihat kemenangan tanpa peperangan. Waktu engkau berperang, engkau akan melihat kemenangan. Kalau Tuhan di pihak saya dan saudara, kalau Allah di pihakku, tidak ada yang mampu. Karena kekuatan kuasa tangan Tuhan itu bekerja, membela, meluputkan, mengangkat engkau. Orang boleh menutup pintumu di muka, boleh menutup pintu di belakang, kiri kanan, muka belakang, tapi Tuhan sanggup membongkar dengan kekuatan kuasanya untuk membuat engkau naik. Katakan amin. Dan pada siang hari ini saya percaya, engkau yang siap. Engkau yang siap secara mentalitasmu, moralitasmu, spiritualisme, dan siap diperlengkapi. Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri. Engkau angkat tangan di rumahmu. Katakan, aku berserah. Tuhan mau memakai orang-orang yang mau dan siap dibentuk. Engkau di dalam pelayanan tidak sedikit tantangan. Bahkan berjemaat tidak sedikit tantangan. Tetapi waktu engkau memiliki semua kesiapan ini, secara mental engkau siap, karaktermu engkau siap, spiritualmu siap, engkau diperlengkapi, maka engkau tidak akan menjadi takut. Engkau akan tetap tenang saja. Situasi di sekitarmu boleh bergelora, situasi di sekitarmu seperti ada angin ribut, tapi engkau tetap tenang. Karena orang yang tenang dengan Tuhan, firman Tuhan berkata Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan dalam Tuhan itu selalu menjadi jaminan. Saya percaya, waktu engkau berserah sungguh dengan Tuhan dan engkau berkata, Tuhan ini aku. Kalau ada yang masih kurang, katakan, Tuhan bentuk mental saya. Saya masih suka tersinggung, saya cepat marah, cepat emosi, cepat mengambil tindakan. Saya katakan tadi, Tuhan akan memakai engkau dengan segala apa yang engkau rindukan dalam hidupmu. Oleh sebab itu persiapkan dirimu. Jadilah engkau anak Tuhan yang betul-betul diperlengkapi. Dia anak Tuhan yang siap untuk semuanya, melakukan pekerjaan Tuhan. Saya sudah berada di medan perang. Kalau engkau tidak siap, engkau tidak akan melihat mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berserah, haleluya. Aku berserah, puji Tuhan, pada Yesus Juru Selamat. Aku katakan pujian di dalam sungguh kepada Tuhan. Katakan, aku berserah. Haleluya, puji Tuhan. Aku berserah. Amin, puji Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Amin. Aku berserah. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan. Kau melihat bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, mereka yang menyaksikan live streaming ini. Kami berserah seperti yang Tuhan mau. Kami berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berserah
di dalam rencanamu dan dalam rancanganmu. Kami berserah dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami hidup, betul-betul hidup kami berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Persiapkan kami gereja-Mu, jemaat Tuhan, secara mentalitas persiapkan, secara moralitas dipersiapkan, secara spiritualisme dipersiapkan, secara diperlengkapi dipersiapkan kami semua Tuhan. Biar betul-betul kami komplek dalam Engkau Tuhan. Kami siap untuk menghadapi setiap peperangan di depan kami. Dan kami tidak akan takut sebab Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak akan takut bahwa Allah memilih kami. Bukan banyak. Maka engkau jangan terlalu sombong berkata, kalau bukan karena aku. Orang yang ingin dibentuk dengan firman, engkau harus siap direparasi seluruh hidup. Restorasi harus ada dalam pribadimu, dalam kehidupan keluargamu. Maka engkau akan melihat Allah akan bekerja dalam kehidupan. Memang bukan mudah, berat. Tetapi Tuhan punya jaminan bagi saya dan saudara. Tuhan punya sesuatu yang besar bagi saya dan saudara. Asal betul-betul engkau mau dibentuk dengan firman. Asal betul-betul engkau mau menyerahkan seluruh kehidupan kepada Dia. Dan izinkan Dia yang bekerja dalam hidupmu, bukan engkau yang bekerja. Izinkan tangan Tuhan merubah saya dan saudara seperti bejana di tangan pencuna, seperti periuk di tangan pencuna. Mungkin hari-hari ini rusak, ada retak-retaknya. Mungkin kelihatan tidak indah, kelihatan tidak baik. Orang mungkin menyepelekan engkau. Orang menganggap engkau orang najis, orang kotor. Orang menganggap engkau tidak berarti. Orang menganggap engkau tidak baik. Tapi waktu engkau datang kepada Tuhan untuk memberi seluruh hidupmu dibentuk dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang merubah engkau, karaktermu, sikapmu, cara berpikirmu, tindakanmu, perasaanmu. Izinkan tangan Tuhan mengubah semua itu. Asal engkau memberi, engkau mau, engkau harus tunduk pada firman. Saya katakan tadi, tidak ada firman yang keras. Yang keras karena engkau tidak mau tunduk kepada otoritas firman. Yang keras karena engkau tidak mau taat dengan firman. Tapi dalam ketaatanmu engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Dalam kerendahan hatimu menyerahkan diri sepenuhnya, engkau akan melihat kemenangan menjadi milikmu. Waktu engkau berserah dan masuk dalam rencana Tuhan, rencana Tuhan bagimu bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tahu yang terbaik. Di dalam tangan Tuhan segala sesuatu Tuhan akan buat yang baik, asal engkau betul-betul tertanam di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang dapat tahan di hadirat Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan itu yang akan memuaskan saya dan saudara. Spiritualisme itu akan sangat menentukan. Keempat hal ini, satu poin ini betul-betul menentukan kemenangan yang sesungguhnya. Waktu engkau betul-betul taat dengan firman, taat dengan Roh Kudus, menyerah sepenuhnya. Engkau selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya buat? Sepertinya dadamu sesak, sepertinya engkau seperti mau hancur. Tapi engkau terus berkata, Tuhan, aku tidak mampu dengan semua tekanan ini. Bangkitkan aku di dalam engkau. Makanya saya katakan, persiapkan dirimu. Bawa bekal. Sang kekala itu harus ada. Mulutmu jangan biar engkau diam, tapi engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di setiap saat dan setiap waktu. Pakai mulutmu untuk menyembah Tuhan, bukan mengeluh, apalagi menceritakan tentang orang lain. Tapi betul-betul engkau taruh mulutmu untuk menyembah. Firman itu jadi bekal saya dan saudara di dunia ini. Firman Roh Kudus jadi bekal bagi saya dan saudara. Orang kalau tidak punya bekal firman, dia akan mati konyol, saudara. Karena firman itu adalah makanan rohani saya dan saudara. Bangsa Israel rasa bosan dengan mana yang Tuhan beri. Mereka ingin daging, mereka ingin daging.
Di dalam keinginan mereka itu justru mendatangkan malapetaka. Bilangan 11. Tuhan beri yang terbaik, saudara. Dia beri firman bagi saudara. Oleh sebab itu jangan bosan-bosan dengan firman. Jangan bosan-bosan dengan firman. Karena bekal saudara di dunia ini cuma ini, firman. Dan saya percaya siang hari ini Bapak Ibu, waktu engkau sungguh-sungguh menyerah total dan berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku seperti apa yang kau mau, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Jadilah kehendakmu, maka engkau akan melihat engkau siap melakukan segala sesuatu, bukan dengan kekuatanmu, tapi oleh kekuatan kuasa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya engkau bekerja dengan luar biasa, Roh Kudus. Kuasamu tidak dibatasi oleh ruang penjara. Engkau ada di tempat ini, engkau ada di rumah jemaat, bahkan mereka yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan tahu pergumulanmu sangat berat di hari-hari ini. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja bagimu. Tuhan mencari engkau, asal engkau berserah kepada Dia. Taklukkan egomu. Ego yang merasa kuat, ego yang merasa mampu. Tuhan tidak butuh. Tapi Tuhan butuh orang yang rendah hati, yang mau taat dengan firman Tuhan. Luar biasa. Kalau engkau diberkati Tuhan dan betul-betul engkau tumbuh dengan firman, itu luar biasa. Engkau yang siap. Engkau yang siap. Waktu tidak akan menunggu engkau. Kesempatan hari ini tidak akan lagi berlangsung untuk besok. Hari ini adalah hari ini, besok lain Bapak Ibu Saudara. Waktu ini akan terus berjalan dan kita tidak dapat mengejar waktu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, engkau beri seluruh hidupmu apa yang Tuhan beri kepadamu. Talenta karunia yang engkau beri bagimu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Betul-betul engkau siap dalam semuanya. Saya percaya Tuhan mengizinkan saudara-saudara masuk dalam medan peperangan itu untuk mengalahkan Midian-Midian yang ada di sekitarnya. Gideon Tuhan izinkan masuk ke tempat perkemahan musuh. Berarti engkau yang memiliki Tuhan dalam hidup, memiliki Roh Kudus, memiliki firman, engkau akan melihat Tuhan bekerja. Sekalipun dari tengah musuh, engkau tidak akan mudah dijatuhkan, engkau tidak mudah ditumbangkan, karena engkau punya kekuatan kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku percaya engkau bekerja dan engkau menjamah Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjamah engkau di dalam keluhan hatimu, di dalam sakit hatimu, di dalam aram-aramu, di dalam semua yang engkau rasakan di hari-hari ini. Tuhan menjamah di dalam nama Yesus. Engkau yang tertutup jalan, di dalam terbuka jalan untuk engkau. Engkau yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bangkitkan imanmu, bangkitkan percayamu. Engkau yang lemah dan lemah dikuatkan oleh Tuhan. Engkau yang menantang himpit, percaya Tuhan bekerja bagi. Saya katakan tadi, spiritual kedekatanmu dengan Tuhan sangat menentukan. Waktu engkau melekat dengan Tuhan. Mazmur 91 berkata, waktu engkau melekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kepadamu penyertaan, Tuhan akan berikan engkau kemenangan, Tuhan akan berikan engkau jaminan. Kayak saya dan saudara akan seperti sinar, akan terang menderang, dan engkau akan melihat jawaban Tuhan terjadi atas hidup. Jangan cepat mengeluh dan jangan cepat menyerah. Jadilah hamba Tuhan, jadilah anak Tuhan yang tidak mudah menyerah dengan semua keadaan ini. Tapi percaya, di situasi ini kalau Tuhan izinkan, engkau tetap akan jadi kuat, karena Tuhan bersama dengan engkau. Allah kita Allah yang sedai, Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu lebih baik. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Berkati setiap keluarga rumah tangga Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Biar mereka tetap kuat di situasi ini. Mereka tak percaya Allah bekerja, tapi percaya tangan Tuhan itu selalu merendah untuk menjangkau setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami semua untuk mampu masuk dalam medan perang ini, untuk mampu melihat segala sesuatu bukan dengan kacamata kami, tapi dengan kacamata iman, bahwa Allah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di pekerjaan, diberkatilah engkau di rumah, diberkati keluar masuk rumah, dalam kota, luar kota, diberkati engkau di kantor, diberkati engkau di mana saja engkau pergi berada. Semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam kontrol Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Kasih karunia Allah akan melimpah dalam kehidupanmu, asal engkau tetap tinggal dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih.